Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari program studi informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video praktikum ke-13 kita ya, atau kuliah merupakan berbasis web lanjutan. Sebelumnya kita sudah punya Laravel praktikum 11 di sini, menggunakan framework Laravel. Kemudian saya coba masuk ke command prompt. Tadi ada di sum htdoc Laravel praktikum 11. Kemudian saya coba buka menggunakan editor. Sebelumnya kita punya controller di app, kemudian HTTP controller mahasiswa. Kita punya method index di sini memanggil seluruh data yang ada di tabel mahasiswa. Kita coba dari browser, localhost, phpMyAdmin. DB praktikum ke-11 kita punya tb underscore mahasiswa. Ada satu contoh data kemarin kita masukkan. Kemudian localhost Laravel praktikum 11. Public mahasiswa, ada daftar mahasiswa. Kita sudah berhasil di praktikum sebelumnya untuk membuat tampilan data mahasiswa. Oke, pada praktikum ke-13 ini kita akan coba untuk membahas tentang pembuatan form untuk input data. Nah, ini sederhana sih sebenarnya ya kan. Memahami dan mengetahui langkah-langkah pembuatan menu input data pada framework Laravel. Kita masih menggunakan framework sebelumnya sudah kita install di folder Laravel Praktikum 11 agar tidak terpisah dari masing-masing prosesnya. Buka kembali file app http controllers mahasiswa control, pastikan baris perintah berikut sudah ada. Oke, sebelumnya kita sudah buatkan method index sekaligus untuk create-nya. Jadi nanti mahasiswa.add di sini ada di resource views mahasiswa add di sini sudah ada filenya. Jadi metode ini akan memanggil file yang ada di resource views mahasiswa add.blade.php ya. Menu atau metode create akan mengarah browser ke halaman form input yang akan kita buat. Berikutnya pastikan route di routes web.php sudah tersedia. Kita sudah buat sebelumnya, ada di route web. Ini dia resource mahasiswa. Jadi kemarin resource ini sudah ada di dalamnya get, post, kemudian put, kemudian delete. Pokoknya semua lengkap itu untuk pembuatan CRUD ya. Selanjutnya edit file resource views mahasiswa @blade dan tambahkan baris perintah berikut. Oke, ini sudah ada, saya kasih contohnya. Kita coba untuk ya kalau mau diketik sebenarnya lebih bagus. Ini saya coba untuk copy paste untuk menghemat time dari video kita ya. Oke, sekarang saya sudah punya kode lengkap dari add.blade.php di sini. Extend layouts.app itu memanggil file layout app.blade.php, kemudian akan dimasukkan ke dalam bagian section contentnya. Di sini judulnya saya buat tambah data mahasiswa, form actionnya ke URL mahasiswa, kita tambahkan di sini method post. Bisa tinggal ini ya. Method post arahnya ke mahasiswa, kemudian ini untuk keamanannya anti CSRF ya kan. Kemudian tabel name-nya mahasiswa name, mahasiswa nama, mahasiswa jurusan, mahasiswa alamat, kemudian simpan ya kan. Ini saya coba save.
Kemudian di bagian index saya buatkan satu buah link di sini. Di sini tambahkan metode untuk menyimpan data di masuk controller. Oke, ini untuk metode store-nya. Saya coba dulu masukkan tambah datanya ke bagian indeksnya, kira-kira di sini lah ya, di samping H3 ini. Ini daftar mahasiswa, saya buat di sini satu buah link menuju tambah data. Misalnya ini saya refresh, ada di sini tambah data, saya tambah data, misalnya di sini akan diarahkan ke form tambah data. Oke, kita coba untuk maniskan sedikit ya kan. Ini form misalnya kita buat di sini name plus form control. Ini bawaan dari Bootstrap. Jadi kalau ada adik misalnya sudah terbiasa, ini gampang kok gitu. Ini untuk bawaan dari Bootstrap, biar jangan kaku kali formnya. Ini bisa menggunakan kelas btn primary misalnya. Kalau di Bootstrap itu tidak menggunakan tabel, tapi menggunakan ya namanya form yang sudah disediakan. Misalnya dia ada di get Bootstrap, kemudian kita lihat di bagian documentation versi 4, ada di sini misalnya konten komponen form. Jadi kalau di Bootstrap itu pembuatan formnya seperti ini, ada form div kelas form group, kemudian labelnya, kemudian inputnya. Ya kalau ada misalnya ingin contoh ini sebenarnya bisa aja di copy nih, gitu gampangnya Bootstrap gitu ya. Tinggal copy aja, ini bisa sebenarnya gitu kan. Tapi kalau ingin buat misalnya manual bisa juga seperti ini. Ini kan tabel ya, kita bisa gunakan di sini perintah div form group misalnya di sini. Kemudian untuk bacaannya menggunakan perintah label. Nah, jadi nanti name ini bisa dimasukkan ke dalam label. Kemudian di bawahnya inputnya gitu. Seperti ini. Misalnya kalau ini saya simpan, ini refresh, ya dia sudah membaca full dalam satu halaman itu ya. Jadi dia responsif nanti kalau seandainya diakses melalui perangkat yang lebih kecil seperti smartphone misalnya, ini akan mengecil sesuai dengan layarnya gitu. Jadi responsif dia gitu. Jadi kalau mau misalnya ini mau ke bawah lagi seperti ini, tinggal di copy paste aja gitu. Kayak gini. Ini bisa kita masukkan yang bagian misalnya ini nama. Ya, tapi nanti ini ya tergantung seni masing-masing lah ya kan. Tapi tidak lagi menggunakan tabel ya. Nah, ada name, nama, jurusan, alamat misalnya. Ini alamat. Ini yang bagian name, kemudian ini nama, kemudian ini jurusan. Kemudian berarti yang tabel di bawah ini bisa saya hapus ya. Bisa saya hapus. Tombolnya satu lagi. Ini tombol. Tahu ini saya copy satu div ya kan. Ya, tapi nanti perhatikan div itu pasangannya mana-mana ini pasangannya ini kan. Pasangannya ini pasangan. Jadi semuanya memang menggunakan div gitu aja gitu. Ya, kalau misalnya ini tadi ini untuk tombol ya kan. Jadi tombolnya bisa juga saya letakkan di sini dalam div class form group ya kan. Seperti ini. Oke. Jadi kalau saya simpan, ini saya refresh. Nah, ini bawaan dari Bootstrap. Name, nama, jurusan, alamat. Kalau alamatnya ingin lebih besar, mungkin saya gunakan text area. Text area. Name-nya mahasiswa, alamat ya. Ini ya boleh dibuatkan, boleh tidak. Nanti dia responsif juga kok. Dan seperti ini. Class form group.
form control ya. Class form control. Ini aslinya apa? HTML. Ini saya coba tidak pakai calls dan rows-nya. Jadi dia cukup standar aja gitu seperti ini. Tapi dia tetap besar. Jadi kalau di beberapa browser ini bisa ditaruh ya. Dia ada name, nama, jurusan, alamatnya. Oke, ini form untuk add-nya sudah selesai. Jadi kalau misalnya, oh ini saya coba untuk dari login dulu ya. Karena di sini sudah ada kita buat menu biar lebih gampang ke home mahasiswanya atau view mahasiswanya. Tambah data di sini, daftar mahasiswa, tambah data. Tambah datanya bisa juga kita buat dalam bentuk misalnya ini kelas PTN primary dalam bentuk tombol ya kan, tombol gitu. Nah, kalau mau kecil, lebih kecil dia ada PTN SM small namanya. Itu kalau sering-sering ya bisa di apa di apal itu, tapi kalau sering-sering ya kan. Kemudian kalau ingin menggeser ini ke kanan, misalnya saya sering itu buatnya di kanan gitu. Bisa kita buat di sini float right gitu. Jadi nanti posisi tombolnya bisa ke kanan. Ah, seperti ini. Tambah data ya kan. Mahasiswa tambah data. Oke. Ini mahasiswa tambah data. Selanjutnya di bagian controller kita akan buat perintahnya di bagian store ini untuk menyimpan data mahasiswanya. Di sini oke, sudah ada ini. Contohnya misal store. Ini untuk validasi. Jadi kalau seandainya nanti apa namanya? Seandainya nanti ada bagian input yang tidak diisi, kita bisa seleksi gitu. Misalnya name-nya harus diisi, required harus diisi, kemudian unique, nggak boleh ada name yang sama. Kalau sudah terdaftar di TB mahasiswa, maka itu tidak lagi bisa dimasukkan. Mahasiswa nama required wajib diisi. Di sini mahasiswa name required name wajib diisi. Mahasiswa name unique ya. Loh kok tahun ini? Ini nanti kita perbaiki. Ini name seharusnya. Name sudah ada gitu. Nama mahasiswa, nama wajib diisi. Kemudian mahasiswa create itu metode untuk menyimpan datanya. Jadi kita tidak perlu buat insert into gitu. Jadi Laravel sudah menyediakan perintahnya adalah create. Kemudian dalam bentuk array dia mahasiswa name, request mahasiswa name didapat dari ini inputnya mahasiswa name ini mahasiswa name. Kemudian begitu juga nama, jurusan, alamat. Setelah ini dimasukkan, diredirect lagi ke tabel ataupun view-nya mahasiswa. Nah, ini saya coba untuk copy ya. Nanti adik-adik sekalian diketik aja, diketik biar ingat dia ya kan. Oke, ini misalnya sudah saya susun di bagian metodenya mahasiswa controller. Ini tadi indeksnya di atas, grid-nya ada di bawah indeks. Selanjutnya ada store. Store itu untuk menyimpan apa namanya? Form input yang sudah kita isikan misalnya. Store mahasiswa name, mahasiswa nama. Nah, ini tadi name sudah ada ya. Name sudah ada. Kemudian nama wajib diisi. Name, nama, jurusan, alamat. Kalau seandainya nanti sudah dikembalikan ke mahasiswa. Kita coba untuk save. Kita isikan misalnya di sini 702 18 1001. Nama misalnya Faiza Rizky misalnya namanya, jurusan sistem informasi, alamat Jalan IAIN 01 Medan. Oke, kita coba save. Ketika disimpan, ini ketika disimpan add
simpan, diklik tombol simpannya, submit, type submit di sini, maka akan diarahkan ke URL mahasiswa dengan metode post gitu. Maka akan dibaca di bagian route di sini, resource-nya sudah ada semua terkumpul di dalamnya. Dengan route method post, ketika disimpan maka diarahkan kembali ke bagian view mahasiswa atau di sini ke bagian index berarti di sini. Makanya ketika sudah redirect akan muncul ke daftar mahasiswa kembali gitu. Tambah lagi datanya, misal nama Reni Arpita misalnya. Oke, nah salah satu teman saya. Sistem informasi alamat misalnya Jalan Durian Janga Tuntungan. Simpan, save. Oke. Untuk bagian input data sebenarnya sudah selesai itu. Silakan akses ke bla 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 bla. Oke, sudah selesai. Oke, latihan. Ikuti langkah-langkah setelah di atas dan praktikkan pada komputer masing-masing. Ulangi, kemudian siap-siapkan untuk dieksekusi pada latihan ataupun tugas e-commerce ya. Jadi nanti adik-adik silakan dicicil. Itu nanti akan kita buatkan dalam bentuk kuis di pertemuan 15. Jadi nanti pertemuan 15 itu adik-adik harus membuatkan sistem e-commerce menggunakan framework Laravel sesuai dengan database yang sudah kita bagikan di pertemuan ataupun di praktikum sebelum-sebelumnya ya. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini untuk praktikum ke-13. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk bagian input data. Tadi yang poin pentingnya adalah ada metode untuk create-nya di sini. Kemudian ini juga sudah pastikan ada. Kita isikan add.blade.php, resource views mahasiswa add. Kemudian di bagian indeksnya kita tambahkan link menuju mahasiswa create ya. Ya silakan coba nanti di rumah, kalau sini ada pertanyaan silakan post di grup atau ya boleh di japri WA kalau seandainya ada yang benar-benar tidak dipahami. Oke, demikian kita lanjut ke praktikum terakhir di pertemuan ke-14. Insya Allah terakhir ya. Mudah-mudahan untuk mata kuliah Muramar Sibal Penjutan ini sudah bisa kita lihat arahnya, bagaimana membangun sebuah sistem ya menggunakan bahasa pemrograman PHP khususnya framework Laravel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.